nampak memang seperti muda, tapi sebenarnya tua. Bagaimana? Iya. Apa mondar-mandir? Oh, dia anak kecil. Tadi saya melihat ada satu sosok. Saya nggak tahu gimana menjelaskannya. Iya. Atas manusia. Iya. Bawah tapi seperti setengah badannya seperti binatang. Binatang. Oh, panas banget punggungnya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oh, punggungnya kayak ada yang megang. Tolong nyalakan lampu. Oke, mari kita jemput. Gedung Pulantara, bangunan bersejarah di Keraton Kanoman Cirebon. Dahulu menjadi tempat peristirahatan prajurit, kini tua dan lapuk, serta menyimpan misteri makhluk tak kasat mata. Suara jeritan menyayat justru terdengar ketika gedung tua kosong ini runtuh dimakan usia. Yang lebih menyeramkan lagi, sebuah mitos adanya sosok kerbau tanpa kulit yang dipercaya akan berujung kematian pada siapapun yang melihatnya. Dapatkah peserta merasakan dan berinteraksi dengan sosok-sosok tersebut? Saya, Nico Oliver. Inilah masih Dunia Lain. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di lokasi uji nyali kita pada malam ini. Bersama saya Citra Prima, para psikolog. Dan tentunya Citra, gedung ini berusia ratusan tahun dan dipergunakan pada masanya sebagai tempat peristirahatan prajurit dari Keraton Kanoman Cirebon. Dan tentunya kita akan sama-sama melakukan pembuktian apakah lokasi ini cocok sebagai lokasi uji nyali kita. Saya akan minta kepada teman-teman di control room untuk mematikan lampu. Teman-teman di control room, tolong matikan lampunya. 3, 2, 1. Citra, di ruangan ini apa saja yang Anda rasakan? Sebenarnya pada saat sebelum lampu dimatikan pun sudah banyak penampakan. Baik. Niko, dari arah sana. Oke. Dari arah sini juga, tapi saya malah penasaran ke arah dalam sana, kita coba ya. Boleh. Nah, ini sudah ada beberapa ektoplasma yang lewat ya. Jadi barusan saya mendengar suara. Iya, suara benda jatuh. Iya. Oke. Waalaikumsalam. Citra, mungkin bisa juga sambil diceritakan, bangunan ini sudah berusia ratusan tahun. Sebenarnya ini karena gedungnya sudah sekitar hampir 400 tahun, 400 tahun ya. Rekamannya sendiri karena dia berada di salah satu kawasan yang luasnya 5 hektar dan di arah timur. Makhluk astral yang menempati daerah timur itu sebenarnya energinya panas. Diam tapi panas. Jadi terlihat pasif, tapi pada saat bergerak atau berinteraksi itu bisa langsung secara fisik. Ini siapa yang ngintip-ngintip dari jendela?
Ini ada arah jendela ya. Nah, Niko mungkin bisa ke arah luar mungkin terang. Itu ada pohon besar di arah sana. Itu di sana juga ada beberapa sosok yang memang tinggal di sana. Dan kemungkinan peserta uji nyali, Niko merasakan apa? Saya merasakan sebuah energi yang berada di bagian depan sepertinya. Saya mendengar seperti adanya suara ya. Kok ada nenek? Cukup besar. Sosok yang pertama kali saya lihat adalah sosok nenek. Sosok nenek. Aduh, wajahnya, kulitnya memang putih pucat. Kenapa saya bilang nenek? Karena dari aura wajahnya sendiri nampak memang bukan seperti muda tapi sebenarnya tua. Bagaimana? Iya. Apa mundur-mandir? Hah? Ada suara. Ada yang memanggil. Hei, mana? Hah? Hilang lagi. Udah anak kecil. Tadi saya melihat ada satu sosok. Dia seperti bawa tombak. Saya nggak tahu gimana menjelaskannya. Atas manusia. Bawah tapi seperti setengah badannya seperti binatang. Tapi saya bisa merasakan banyak kehadiran di sini, sosok-sosok seperti yang saya bilang, seperti prajurit bawa tombak, tapi badannya ada yang bukan seperti manusia, setengah ke belakang, matanya tajam sekali, jangan galak-galak dong. Saya coba komunikasi, coba pakai kalung ya. Jadi salah satu pembuktiannya adalah sebuah energi yang besar di sebuah tempat itu sangat berpengaruh terhadap benda-benda magnet atau benda-benda seperti ini ya. Ini saya coba kencangkan di tangan saya. Nanti Niko bisa lihat tangan saya kaku ya. Saya keraskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa melihat kehadiran semua yang ada di sini, tapi bisa tolong tunjukkan kepada tim masih dunia lain bahwa keberadaan semua sudah ada di sini dengan berputar kencang. Berputar, bukan ke kiri ke kanan, tapi berputar. Dapat kau? Berputar? Semakin kencang jumlahnya semakin banyak. Ini tangan saya keras loh. Oke, terima kasih. Saya minta stop. Terus sangat. Stop, kok? Stop. Alhamdulillah. Citra, kalau mungkin boleh diceritakan juga, energi paling besar hadir dalam area yang mana, Citra? Dari arah luar. Arah luar? Dari arah luar masuk ke dalam semua. Satu sosok nenek cantik yang saya lihat, mungkin sesepuhnya di sini, tapi yang lain seperti prajurit-prajurit yang badannya sebagian bukan seperti manusia. Jadi memang bisa kita katakan bahwa lokasi ini cocok sebagai lokasi uji nyali kita pada malam ini? Saya rasa cocok. Peserta sendiri akan merasakan rasa tidak nyaman justru di daerah dalam. Baik, kalau begitu sama-sama kita akan menjemput peserta uji nyali kita yang pertama. Mari kita. Anda siapa? Anggi. Apa motivasi Anda mengikuti uji nyali? Saya berkeinginan untuk cari pengalaman aja. Sebelumnya saya dan Citra sudah melakukan pembuktian di lokasi uji nyali malam ini. Nah, mungkin Citra bisa menjelaskan kepada Anggi. Jadi pada saat pembuktian, kembali lagi tim Masih Dunia Lain ingin membuktikan secara langsung apa yang dikatakan masyarakat sekitar mengenai lokasi ini, apakah benar adanya memang ada penunggu sosok-sosok ya. Dan memang saya sendiri mengalami interaksi secara langsung. Tips dari saya adalah harus banyak bergerak. Karena Anggi ini secara aura mudah sekali
diserap energinya. Gampang kelelahan dan khawatir karena ini auranya ada indigonya juga, tapi juga ada kehijauan, tapi kehijauannya agak coklat daerah belakang. Nah itu karakternya yang pada saat makhluk astral mencoba ingin berkomunikasi atau berinteraksi, kalau Anggi diam, itu bisa keserap energinya, suara Anggi bisa berubah. Mungkin sebagai perwakilan dari makhluk astral ingin berbicara seperti itu. Baik. Jadi harus banyak bergerak. Anggi, apakah Anda sudah siap untuk beruji nyali? Siap. Oke, kami sangat menyarankan Anda untuk tidak keluar dari area yang telah kami tentukan. Karena apabila kami tidak bisa melihat Anda, kami tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Selain itu, kami juga menyediakan sebuah helm berkamera, sehingga kami bisa melihat apa yang Anggi lihat. Sudah nyaman? Dan juga tentunya sebuah lilin sebagai penerangan Anda selama melakukan uji nyali. Anggi, selamat beruji nyali. Di sini gelap ya. Lembab karena habis hujan juga. Masuk ke sini ada suara-suara binatang malam ya. Atmosfernya beda dengan di ruangan sebelah. Di sini lebih dingin dan kalau di sini lebih hangat. Saya melihat ada sesosok bayangan hitam di sana, di depan saya. Badan saya mulai panas ya, terasa panas. Selanjutnya, di masih dunia lain. Saya merasa di belakang saya ada yang mengikuti saya, tapi entah apa itu. Badan saya mulai panas ya, terasa panas. Tapi di sini bocor-bocor, jadi saya nggak bisa buka jas atau jaket saya. Saya merasa di belakang saya ada yang mengikuti saya, tapi entah apa itu. Saat ini peserta merasa diikuti. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit sosok apa yang kira-kira mengikuti peserta kita? Sebenarnya ini yang mengamati sosoknya laki-laki, tapi ini dari arah atas, arah belakang peserta, dari arah luar itu sosok wanita nih banyak. Oke. Kalau tadi kita ngeliat satu, ini peserta banyak. Jadi bukan yang dedengkotnya, tapi justru seperti pengikutnya. Mas, saya nyerah, Mas. Mas, saya nyerah. Peserta kita melambaikan tangan, dia menyerah tentunya. Nyerah, Mas. Saya nyerah. Peserta kita melambaikan tangan, dia menyerah.
Tolong nyalakan lampu. Pingsan. Pingsan. Mari kita jemput. Dan tentunya dengan kejadian yang dialami oleh peserta pertama uji nyali yang dinyatakan gagal, kami akan melanjutkan dengan peserta kedua. Atmosfer antara ruangan satu dengan yang satunya itu berbeda. Yang lebih menakutkan tuh yang belakang. Suhunya lebih dingin ya dibandingkan yang depan. Terus di setiap sudutnya tuh seperti ada yang memperhatikan. Saya melihat ada sesosok bayangan hitam tinggi. Dan itu tuh semakin mendekat, bahkan mengikuti ke belakang saya. Dan terus saya melihat sekelebatan cahaya yang di bawah pintu yang besar. Tapi cahaya itu menghilang dan ada lagi terus menghilang lagi. Dari semua yang saya alamin tadi, saya merasa paling takut pas ada bayangan hitam itu mendekat kepada saya dan sudah ada di belakang saya. Dan itu tuh yang membuat saya bilang untuk menyerah. Sampai saya tidak sadarkan diri. Menurut saya luar biasa ya, udah bisa ngalamin sendiri soalnya dulu tuh cuman bisa nonton penasaran sendiri jadinya pas ada acara oh ya udah ikutan aja daripada penasaran. Kalau udah nyobain kan enak gitu meskipun hasilnya ya tidak seperti apa yang diharapkan. Silakan dibuka penutup matanya. Nama Anda siapa? Feby. Feby, Anda adalah peserta kedua kami di malam yang pertama. Karena peserta pertama gagal, dia mengalami gangguan yang cukup ekstrim. Mungkin Citra bisa menjelaskan. Saran saya, Feby jangan diam di satu tempat. Karena kami sudah membuktikan bahwa energi di sini besar. Karena kalau orang diam, itu energi dari sekitar akan terus berdatangan untuk interaksi. Jadi saran saya terus bergerak, terus berbicara. Itu dia. Kalau secara aura sendiri, ini memang lebih
baik daripada yang pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya interaksi ekstrim karena dari arah belakang ada kecoklatan. Jadi Feby harus perhatikan bagian tubuh Anda belakang itu kalau sudah mulai seperti ada angin berdesir atau seperti berat, itu harus Anda ungkapkan kepada tim Masih Dunia Lain ya. Dan Feby kami ingatkan dengan gangguan ekstrim yang dirasakan oleh peserta pertama, tentunya apabila benar-benar sudah tidak kuat, segera langsung untuk menyerah ya. Dan tentunya kami juga akan melengkapi dengan sebuah helm berkamera sehingga kami bisa melihat apa yang Feby lihat. Bagaimana? Dan juga tentunya Lirin sebagai penentara. Feby, apakah Anda sudah jelas dengan peraturan uji nyali? Anda sudah siap? Siap. Selamat beruji nyali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Rasa panas. Panas. Panas punggungnya. Punggungnya panas banget. Aduh, panas punggungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Panas banget. Aduh, kayak ada bayangan. Hawanya panas banget. Astagfirullahaladzim. Oh, panas banget punggungnya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oh. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang ngikutin. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang ngikutin terus. Panas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, panas banget. Punggungnya kayak ada yang megang. Tak kuat, panas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kuat. Oke. Mungkin bisa diceritakan apa aja yang dirasakan Feby pada saat tadi beruji nyali? Masuk ke situ langsung panas banget. Hawanya nggak enak banget. Padahal itu udara terbuka ya? Iya. Ini kayak berat. Tadi juga Feby sempat melihat beberapa kali bayangan. Mungkin bisa dikasih tahu di mana aja lokasinya? Di sebelah situ Oke. ada bayangan kayak lewat. Astagfirullah. Kayak ada bayangan.
Awalnya panas banget. Ini pada akhirnya membuat Feby menyerah apa nih? Rasa panas berat. Itu ya? Iya. Jadi Kayak ada yang ngikutin gitu tuh. yang mengikuti itu kira-kira menurut Feby hanya satu sosok atau mungkin ada beberapa? Kayak yang satu sosok tapi Selalu ya, yang mana sih? Baik, tentunya dengan Feby menyerah, kami nyatakan gagal. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, dan itu memang pilihan yang tepat buat Feby karena bagi partai juga Feby kan mengkhawatirkan secara fisik. Yes. Dan artinya memang malam pertama ini harus kita akhiri. Kita akan melakukan uji nyali berikutnya di malam kedua, tetap di Masih Dunia Live. Namanya siapa? Mutiara. Mutiara. Baik. Mutiara, ini adalah malam kedua di lokasi uji nyali ini dan adalah peserta ketiga. Di mana dua peserta di malam pertama ini gagal karena mereka mengalami gangguan yang cukup ekstrim. Mungkin sebelumnya Citra bisa menjelaskan terlebih dahulu. Jadi peserta kita yang sebelumnya, kedua-duanya itu memang mengalami interaksi secara ekstrim. Ya, melihat bayangan, merasa diikuti, punggungnya berat dan panas, terutama di daerah sebelah sana. Jadi kalau Mutiara memang belum pernah melihat secara langsung, tapi setiap orang itu memiliki intuisi tersendiri dalam tubuhnya. Mutiara mungkin kalau merasa bulu kuduk merinding, berarti jaraknya tidak jauh dari badan, mungkin kalau tangan dibentangkan. Tapi kalau punggung sudah mulai terasa panas, itu jaraknya mungkin sekitar 30 cm. Nah itu dia yang harus dikomunikasikan ya Mutiara ya. Berat atau tiba-tiba pusing atau tiba-tiba mata mulai buram, itu harus terus dikomunikasikan. Dan juga mungkin kami ingatkan bahwa Mutiara selama melakukan uji nyali terus bergerak dan juga kembali terus mengomunikasikan apa yang Mutiara rasakan ataupun juga Mutiara lihat ketika melakukan uji nyali ini. Apabila sudah tidak kuat, langsung lambaikan tangan Anda. Dan tentunya juga kami akan melengkapi Mutiara dengan sebuah helm berkamera sehingga kami bisa melihat apa yang Anda lihat. Sudah nyaman? Oke. Dan Lilin sebagai penerangan Mutiara saat melakukan uji nyali. Anda sudah jelas dengan semua peraturan dari uji nyali? Baik, sudah siap? Mutiara, selamat beruji nyali. Assalamualaikum. Numpang-numpang. Assalamualaikum. Ada yang lewat. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penumpang. Assalamualaikum. Gak ada suara. Assalamualaikum. Kayak ada suara nafas kayak gitu.
Ada yang gerung. Assalamualaikum. Numpang-numpang. Ada yang ketok-ketok. Assalamualaikum. Numpang-numpang. Ya Allah. Saya mah dingin, udara dingin. Beda ya. Beda ngikutin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kayak ada suara. Ada suara yang nyakar-nyakar pintu. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, kayak ada suara. Ada suara yang nyakar-nyakar pintu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Numpang. Ya Allah, ada yang jatuh. Apa itu? Numpang. Gerah banget udaranya. Kayak ada suara di belakang. Gak berani nyampe. Astagfirullahaladzim, gak berani. Numpang. Ada suara. Citra, saat ini Mutiara merupakan peserta ketiga kita di malam kedua uji nyali, di mana pada saat malam pertama ini gangguan yang terjadi cukup ekstrim. Apakah ini akan terjadi juga di malam kedua? Untuk di lokasi sendiri ini ada beberapa perbedaan. Tidak sepenuh di hari pertama. Ini mungkin dikarenakan kembali lagi ya, dimensi manusia dengan dimensi gaib. Kadangkala itu frekuensinya itu bisa sesuai apabila jatuh pada hari-hari tertentu. Kalau di orang Jawa, hari yang jatuhnya di weton apa-apa. Nah, ini kemunculan makhluk astral ini juga bisa ekstrim. Nah, di hari pada saat peserta yang kedua ini sedang melakukan uji nyali, meskipun di tempat yang sama, kadangkala interaksinya itu tidak terlalu se-ekstrim di hari yang pertama. Tapi kembali lagi, kita harus melihat pesertanya juga. Kalau peserta yang memang sensitif, dia akan mudah sekali merasakan adanya makhluk astral di sana. Tidak sih kayak berdiri. Berat banget. Ada hal dari luar. Assalamualaikum, numpang. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada yang jatuh, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, numpang-numpang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Numpang, ya Allah, Assalamualaikum, gak ganggu. Ya Allah, ya Allah. Beberapa kali peserta mengatakan mendengar suara benda jatuh. Apakah ini adalah salah satu bentuk interaksi yang ingin dilakukan dari energi-energi yang ada dalam lokasi uji nyali kita? Sayang sekali peserta tidak bilang dari arah mana jatuhnya ya. Tapi di sini kita bisa lihat, meskipun pasif, peserta selalu mengarahkan ke arah tempat, ya mungkin penasaran ada jatuh atau apa, dia melihat ke arah mana. Dia sempat mengarahkan lilinnya ke arah bawah ya, mungkin ada benda jatuh atau apa, tapi tidak ada sama sekali. Jadi sebenarnya bentuk benda jatuhnya ini sendiri sebenarnya dari arah dimensi gaib. Ada suara. Ya Allah, numpang-numpang ke buyut, numpang-numpang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. 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 Kalau di sini jalannya berat banget.
Assalamualaikum. 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 Ada suara astagfirullahaladzim. Ya Allah, numpang-numpang. Ada suara dari luar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada suara dari luar. Ada suara dari luar. Assalamualaikum. Ada yang lewat. Assalamualaikum. Ya Allah, nggak ganggu. Ada suara. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak ganggu. Ada suara dari luar. Ada jendela. Ya Allah, habis. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi mungkin bisa diceritakan yang Mutiara rasakan ketika melakukan uji nyali kita ini. Ya kan kalau misalnya jalan tuh dari belakang tuh kayak ada yang ngikutin. Berasa ya? Iya berasa banget, terus panas banget udaranya tuh. Oh astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, Citra mungkin ada yang ingin dijelaskan Ya, mengenai ya. kondisi peserta kita? Sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan. Ada kekhawatiran tersendiri tidak pada saat lilin mau mati? Iya ada. Kalau mati kira-kira bagaimana? Ya mungkin nyerah soalnya dari belakangnya kan tambah deket. Tapi berat di bagian punggung atau Iya leher? berat. Punggung, kepala, terus panas banget udaranya tuh. Dan ini memang pengalaman pertama kalinya ya? Iya. Oke, kalau dari saya sendiri untuk peserta, jadi sebenarnya untuk kehidupan ke depan, ini memang karakter yang secara kehidupan sehari-hari jarang ikut campur urusan orang lain ya? Dia memang benar-benar apa yang dilakukan memang bahasanya lempeng ya, maksudnya urusan saya, urusan kamu, urusan kamu. Dan sebenarnya auranya dia itu yang justru melindungi dari gangguan-gangguan dari luar. Itu dia. Jadi tetap pertahankan sikap seperti itu. Dan tentunya juga Mutiara telah berhasil melewati uji nyali kita pada malam ini. Dan kami nyatakan Anda sebagai wanita bernyali besar. Selamat. Oke. Selamat ya Mutiara. Ya, silakan. Mutiara. Gangguan-gangguan yang dirasakan oleh para peserta di lokasi uji nyali kita menunjukkan banyaknya energi yang ada di gedung Pulantara Keraton Kanoman Cirebon. Nantikan pembuktian kami berikutnya hanya di Masih Dunia Lain.